putri-putriku, dengarlah titahku. Umurku telah lanjut. Sudah saatnya aku pergi bertapa. Namun sebelum itu, aku, Prabu Tapang telah memutuskan untuk memberikan tahta kerajaan pada putri bungsuku, Purbasari. Apa-apaan ini, Ayah? Kenapa si kecil ini yang menerima tahta, bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertama lah yang berhak menerimanya. Tidak begitu, putriku. Ayahanda memilih Purbasari karena ayahanda melihat kemuliaan hatinya. Purbasari pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat. Wahai putri sulungku Purbarara, terimalah keputusan ini dengan lapang dada. Baiklah, jika itu keinginan Gusti Prabu, hamba akan menerimanya dengan lapang dada. Sudah cukup. Sejak kecil, aku selalu menerima kenyataan yang pahit. Tidak diberi kasih sayang, sebab ayah lebih menyayangi Purbasari. Lantas sekarang, aku juga harus menerima kenyataan bahwa Purbasari lah yang pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Aku tidak akan menerimanya. Mengapa ayah begitu tega padaku? Apakah aku tidak layak untuk dipercaya dan dicintai? Aku benci Purbasari. Mengapa ia selalu dicintai sedangkan aku tidak? Apakah memang benar karena Purbasari cantik, makanya ia dicintai? Tidak, itu sangat menyebalkan. Aku harus membuatnya terkutuk hingga menjadi wanita buruk rupa selamanya. Apapun caranya, akan kulakukan. Ide yang bagus. Lalu, aku pergi menemui seorang dukun. Kujelaskan semua keluh kesahku hingga ia menjawab, "Aku bisa membuat adikmu buruk rupa selamanya. Berikan katrok ini pada adikmu Purbasari saat bulan purnama tiba." Bagus, ini yang aku mau. Suatu malam, saat bulan purnama tiba, aku diam-diam masuk ke kamar Purbasari, menaburkan katrok itu ke sekujur tubuhnya, hingga beberapa saat kemudian, "Tidak, kulitku, tolong aku." Mendengar itu, aku dan ayah datang ke kamar Purbasari. Melihat ayah yang khawatir, membuat aku ingin tertawa. "Ada apa dengan wajahmu, putriku? Apakah ini kutukan? Sebab ayah telah memutuskan keputusan yang salah dan menentang hukum alam dengan memberikan tahta kerajaan pada anak bungsu, bukan anak sulung. Ayah, jika Purbasari tidak segera ditindaklanjuti, pastinya akan menimbulkan aib dalam kerajaan. Bagaimana bisa seorang ratu buruk rupa seperti ini? Apa yang akan rakyat katakan, ayah?" "Maksudmu, Purbarara?" "Satu-satunya jalan keluar agar penyakit aneh itu tak menular pada kita dan seluruh rakyat, ayah harus mengasingkan Purbasari ke hutan." "Tapi dia putriku. Bagaimana bisa aku mengasingkannya ke hutan? Bagaimanapun caranya, ia akan tetap di sini. Jika Purbasari pergi, siapa yang akan memimpin?" Purbasari tiba-tiba berkata, "Baiklah,
Jika itu yang terbaik untuk semua orang, aku akan pergi. Biar Teh Rarang saja yang menjadi ratu, Ayah. Itulah keinginanku. Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Teteh Rarang. Selamat jalan, Sari. Sekarang aku telah menjadi ratu dan dipanggil Ratu Purbarara. Aku menerapkan hukum tegas pada rakyat agar mereka tak malas dengan memberikan setengah upetinya. Jika menolak, akan kuberi hukuman berat. Lalu hasilnya, mereka tunduk dan patuh padaku. Namun, pagi ini, sayup-sayup aku mendengar tentang kepulangan Purbasari. Lebih mengejutkannya lagi, Purbasari telah sembuh dari kutukan itu. Purbasari tiba-tiba datang menghampiriku bersama seekor lutung dengan pakaian kumuh serta bekas borok di wajahnya. Lantas ia berkata, Teh Rarang, beberapa hari lalu Patih datang menemuiku, mencurahkan segala keluh kesah rakyat yang meminta pertolongan padaku. Oleh sebab itu, aku datang untuk mengambil kembali hakku. Begitu. Agaknya kau tak usah percaya pada si Patih, sebab semua rakyat telah tunduk padaku. Maka aku takkan mudahnya menyerahkan tahta ini padamu. Namun, jika kau menuntut, maka kita adakan sayembara. Siapa yang bisa membuat Syel terpancar, dialah yang akan menjadi ratu. Apakah kau bersedia, Purbasari? Aku bersedia. Bagus. Biar sayembara ini yang menentukan. Dan Purbaendah akan menjadi juri. Sayembara akan dilaksanakan di alun-alun istana. Sayembara membuat Syel pun dimulai. Ini terlalu mudah untukku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa membuat. Maka dapat dipastikan, Purbasarilah yang akan kalah. Namun, aku terkejut ketika melihat Syel Purbasari. Purbaendah pun berkata, berdasarkan yang kita ukur, Syel Purbasarilah yang terpanjang. Maka pemenangnya adalah Purbasari. Aku tidak terima. Kau belum menang. Bukankah seorang ratu harus memiliki pasangan? Kakang Indrajaya, lihatlah tunanganku. Ia tampan, gagah perkasa dan juga sakti. Mari kita adakan sayembara ketampanan pasangan. Yang menang akan menjadi ratu, dan yang kalah akan dipenggal. Apakah kau bersedia, Purbasari? Teh Rarang, kita ini adik kakak. Apakah kita harus memutuskan tali persaudaraan hanya demi kekuasaan? Harus, Purbasari. Karena jika salah satu tidak ada yang mati, semua akan berakhir. Kalau begitu, lebih baik aku mengalah. Ternyata kau lemah, Purbasari. Namun, aku malah dikejutkan oleh seekor lutung yang sejak tadi menemaninya. Purbasari, terimalah tantangan itu. Aku, Lutung Masaru, siap menjadi pasangan Putri Purbasari. Kau gila? Siapa yang mau memiliki raja seekor lutung? Sudah jelas kau kalah, Purbasari. Kau harus dipenggal. Pengawal, seret Purbasari dan penggal sekarang. Purbasari nyaris meronta. Lantas si lutung berusaha menghentikannya.
Hentikan! Aku adalah Guru Minda, seorang dewa yang diperintahkan turun ke bumi. Menyerahlah Purbararang. Tidak! Jadi si Lutung hanya zaman dewa. Lagi-lagi Purbasari yang menang. Tidak! Lepaskan! Dia! Tidak! Lepaskan! Apa ini? Balasan atas ketamakanku menghalalkan segala cara hanya untuk kekuasaan sementara hingga akhirnya menghilangkan segalanya. Pergi sekarang! Ada apa ini? Mengapa aku dibebaskan? Purbasari, Teh Rara, aku tidak akan mampu menghukummu. Kau saudariku. Tidak ada bencana yang lebih besar daripada orang yang berubah menjadi monster egois hanya karena kekuasaan. Purbasari, kau sangatlah berhati mulia. Kau mampu memaafkanku atas segala kejahatan yang pernah kuperbuat. Maafkan aku, Purbasari. Aku sadar tidak ada bencana yang lebih besar daripada keinginan yang berlebihan. Dan tidak ada bencana yang lebih besar daripada keserakahan. Kuserahkan negeri ini padamu. Purbasari, aku akan pergi dan belajar memaafkan diri sendiri.